Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifki Ilham di channel RI Official. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengalaman saya ketika mendaki. Awal mula mendaki saya pada tahun 2017 ke Gunung Guntur, Garut. Setelah itu kemarin pada hari Selasa saya melakukan pendakian ke Gunung Ciremai via Apuy, Majalengka. Nah, di sana saya mengalami hal-hal mistis tanpa sepengetahuan teman-teman saya. Kalian boleh percaya atau tidak, itu hak kalian. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya. Apalagi kalian yang sudah mengalami atau merasakan ketika mendaki di sana dan mengalami hal-hal mistis, pasti kalian dapat merasakan juga seperti saya. Sebelumnya tidak ada niat untuk mentakut-takuti. Ini hanya menginformasikan apa yang dirasakan saya supaya kalian menjadi gambaran dan lebih hati-hati lagi dan bisa mengambil pelajarannya. Langsung saja kita berangkat dari sini itu berenam lewat Cihaur-Beti, Jahim, sampailah di sana sekitar jam setengah 11. Setelah sampai di sana, kita langsung melakukan tes simaksi dan kesehatan. Setelah itu kita langsung makan di warung-warung terdekat karena kita dikasih bonus. Kalian juga pasti tahu atau mengalami ketika lewat via Apuy Majalengka, pasti kalian sebelum berangkat ditawarkan atau dikasih nasi dulu untuk makan. Setelah makan, kita melakukan sholat zuhur terlebih dahulu, lalu berdoa berangkat. Nah, dari keberangkatan menuju pos 1 ke pos 2, kita itu santai-santai saja, bahagia-bahagia saja, belum merasakan capek, tidak merasakan takut, bahkan saking santainya kita melakukan canda-canda, foto-foto, video-video, dan lainnya. Nah, dari pos 2 ke 3, kita sama, masih aman-aman saja. Nah, setelah sampai ke pos 3, kita ketemu dengan pendaki kelompok lain. Kita sampai, kita sapa. Kalian juga kalau ketemu di gunung pasti kelompok lain, bang, semangat bang. Nah, kita sampai, kelompok itu yang lain berangkat dari pos 3 menuju ke pos 4. Tidak lama kemudian kami juga menyusul mereka untuk melanjutkan pendakian. Nah, dengan berjalannya waktu kita bertemu lagi dengan mereka. Mereka sedang istirahat. Kami ketemu, kami lewat misi bang, duluan bang. Iya, semangat bang, katanya. Nah, kita melakukan pendakian lanjut. Sudah jauh dari kelompok yang tadi kami lewati, karena kami itu mengejar waktu. Bagaimana caranya jam 6 kita sudah sampai di pos 5, karena kita berangkat sekitar setengah 1. Jadi kita harus cepat-cepat. Nah, dari pos 3 menuju pos 4 kita sudah jauh dari kelompok lain. Bahkan di belakang saya lihat sama teman-teman saya udah gak ada pendaki yang lain. Merinding. Nah, cerita singkatnya kami istirahat di tengah-tengah perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Setelah istirahat, teman-teman saya, yuk kita melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba hati saya, perasaan saya pengen santai dulu, silakan duluan, pengen santai dulu. Nah, ini pertama salahnya saya tidak ingin bareng-bareng sama teman saya. Nggak lama berangkat, sekitar 2-3 menit, tiba-tiba muncul seorang pendaki mendatangi saya. Dia tidak banyak bicara, cuma lihat-lihat saya. Nah, di sini saya merasa ketakutan. Kenapa merasa ketakutan? Kok tadi saya lihat-lihat dari zaman belum ada orang, tapi setelah teman-teman saya berangkat, ini tiba muncul dari belakang. Di situ saya merasa ada pikiran negatif tapi positif juga. Oh, mungkin ini kelompok yang tadi.
Nah, dari sini saya berpikiran ketika ada pikiran negatif, saya tidak banyak bicara, Bang. Duluan saya menyusul teman-teman saya. Saya berjalan, kan manggil-manggil kalau kelompok kami. Oi, Araya. Kalau di bahasa Sunda, kalau di bahasa Indo, ada. Tapi kok gak nyaut-nyaut. Wah, mungkin udah jauh nih teman-teman saya. Saya kejar, udah lama, masih gak ketemu. Di sini saya merasa bahwa kaget, panik. Bayangkan kalian ketika mendaki terpisah dengan teman, sendirian, mau mengejar teman jauh, mau nunggu yang lain belum tentu, mau diam juga takut. Nah, di sini saya bingung, terus jalan juga bingung, takutnya kesasar. Saya berusaha untuk selalu mengejar teman saya, tetapi belum mengejar juga. Di sini saya merasa panik. Panik banget, nggak kepikiran untuk ngupload foto video, gak ada sedikit pun, bahkan ngerasa ada di dunia lain. Waktu sesingkat itu tapi terasa lama. Nggak tahu ini karena perasaan atau sugesti, tapi ini kenyataan yang saya rasakan. Saya sampai merinding. Yang saya rasakan, saya menyesal. Saya jangan sampai terpisah lagi sama teman-teman saya. Walaupun saya tidak menemukan hal-hal goib di sana, tapi secara situasi kondisi saya itu sudah merasa takut. Saking berjalannya waktu, tiba-tiba terasa ada yang mengikuti. Tapi saya tidak berani sedikit pun untuk menengok ke belakang. Bayangkan kalian lah, di hutan sendirian, gak ada teman, ketakutan. Jangankan menengok ke belakang, bergerak juga terasa sulit. Apalagi bergeraknya gak tahu jalan mau kemana. Saya berdoa, terus berdoa sambil berjalan. Alhamdulillah di sana saya menemukan titik terang. Oi, nah ada teman saya yang jawab, oi. Nah di sana saya mengejar teman saya, akhirnya bertemu sampailah di pos 4. Tapi ketika sampai ke pos 4, teman saya bertanya dari mana aja, sana kok lama. Saya menjawab untuk berusaha menutupi ketakutan saya kejadian yang tadi. Santai, saya sambil ngevlog foto-foto video. Oh iya, jadi saya berusaha untuk menutupi supaya teman saya tidak ketakutan, karena kejadian sebelumnya itu takut karena sugesti, takut hal apa. Tapi memang saya merasakan bahwa berpisah dengan teman di gunung itu sangat menakutkan. Nah, cerita singkatnya dari 5, kami bareng-bareng saya berusaha menempel teman-teman saya supaya tidak ketinggalan lagi. Sampailah di pos 5. Setelah sampai pos 5, teman-teman saya langsung beres-beres tenda, tapi saya terdiam lesu. Bahkan teman saya juga tahu, kenapa sana kamu mau diem wae, kenapa diam aja, sana bantuin. Saya nggak menjawab. Sekitar 3 menit 4 menit saya diam. Saya memikirkan yang tadi, ketakutan yang tadi apakah orang atau bukan. Terus saya nggak mau berpisah lagi, terasa di dunia lain. Walaupun waktunya yang singkat, tapi ketika berpisah terasa lama, terasa aneh, lama banget. Nah setelah itu saya melamun memikirkan, oh saya takut, sugesti saya semakin negatif. Nah saya timbul, saya malam ini harus tidur duluan. Kalau tidak tidur duluan, nanti saya susah tidur. Dan saya nggak mau merasakan teman-teman saya tidur, saya terbangun. Apalagi melihat hal yang tidak diinginkan. Ini sugesti terus negatif. Nah, cerita singkatnya, tenda udah beres. Kita udah makan-makan, udah ngopi, udah nyusu. Yang lain juga teman tenda udah pada tidur. Cuma kelompok kami, tenda kami yang belum tidur. Ceritanya saya kencing dulu di pinggir tenda, karena tenda kami itu di pos 5 paling pinggir, dekat jurang, terus banyak pohon-pohonan gelap. Saya kencing di sana. Ketika kencing di sana, merinding. Apa itu sugesti saya, tapi saya melihat sosok tinggi hitam.
walaupun itu sekedar bayangan. Jadi sosok tinggi hitam itu kayak memperhatikan saya sedang kencing di pinggir saya. Merinding banget. Nah, di sana saya cepat-cepat langsung ke tenda. Nah, teman-teman saya itu ngajak, kita main yuk ludo, bete, kesel. Hanya saya yang tidak mau. Maaf, saya tidak mau dengan alasan tidak bisa ludo. Emang pertama saya tidak bisa, yang kedua saya harus tidur duluan tanpa mengatakan ke teman-teman saya. Saya tidur duluan, teman-teman saya pada main ludo sampai saya tertidur gak tahu. Nah, setelah di sekitar jam 1 ada salah satu teman saya yang terbangun, sama yang suka bikin vlog, Ki bangun tuh, ada babi hutan. Terus kondisinya juga hujan pada malam itu. Saya sedikit pun tidak terbangun karena sudah ketakutan sebelumnya merasakan hal mistis. Singkatnya kita bangun jam 3, persiapan untuk naik ke puncak. Nah, di sana setelah mau berangkat saya udah merasa gak enak lagi. Gak tahu kenapa sugesti saya negatif dan negatif. Nah, kita berdoa, berangkat ke sana, alhamdulillah sampai puncak. Kita foto-foto, bikin video. Tapi setelah saya mau pulang, perasaan saya muncul aura-aura negatif lagi, sugesti-sugesti lagi. Dan tiba-tiba kaki kanan saya, betis, terasa sakit, terasa tak bisa digerakkan. Bahkan ketika turun saya itu ketinggalan sama teman-teman saya. Tapi ada salah satu teman saya yang mengerti, paham keadaan saya, menemani saya. Setelah itu, singkatnya kami sampai ke pos 5. Kita masak nasi, ngopi, makan, beres-beres, mau pulang. Nah, setelah mau pulang saya makin merasakan sakit, merinding, sakit kaki. Bahkan dari pos 5 menuju ke pos 4 saya ketinggalan terus. Saya ketinggalan karena kaki saya sakit, tidak bisa mengejar. Kata teman saya, kenapa kamu lama? Kata saya, sakit. Kata teman-teman saya, kita harus sampai ke bawah itu zuhur, karena supaya dari bawah itu kita pulang menuju Tasik tidak kegelapan di jalan. Karena dari Majalengka kita pulang itu lewat Kawali, Jahim. Kalau lewat Ciamis pasti jauh, jadi motor lewat Jahim. Di Jahim itu lumayan jalannya angker, banyak hutan-hutan, jadi supaya tidak kemalaman, menjaga keselamatan. Dari pos 5 menuju ke pos 4 saya selalu ketinggalan. Nah, dari pos 4 istirahat, kamilah ceritanya. Lanjut lagi dari pos 4 ke pos 3. Saya ketinggalan lagi. Nah, dari pos 3 ketika kami istirahat menuju ke pos 2, teman saya bilang ketika berjalan, tapi bilangnya nggak ke saya, ke teman saya yang satu lagi, sekarang kita langsung jalan, jangan ada istirahat dulu di pos 2, jadi langsung ke pos 1 aja. Nah, di situ saya sedikit agak kesinggungnya, kaki saya sakit tapi kenapa nggak ada istirahat. Nah, tapi saya mengambil positifnya, mungkin teman saya supaya kita nggak kemalaman ketika pulang. Nah, nafsu, perasaan negatif saya ada nafsu, jadi awas kalau kaki saya sembuh, saya akan membuktikan saya akan duluan sendirian. Nah, itu gak lama kemudian, atau anehnya atau ajaibnya atau bagusnya, kaki saya tiba-tiba sembuh dari menuju pos 3 ke pos 2. Nah, di sana nafsu saya timbul, saya ingin membuktikan saya bahwa tidak ingin jadi beban tim saya sendirian menyusul teman-teman saya, bahkan meninggalkan jauh. Saya merasa bahagia karena kaki saya tiba-tiba sembuh. Ini salahnya saya, jadi terlalu ambisi, terlalu pede, terlalu ego. Nah, dari pos 3 menuju pos 2 saya sudah jauh sama teman, ketemulah dengan rombongan lain yang akan mendaki.
Biasa misi bang, tanya-tanya bang dari mana, saya dari Tasik, abang dari mana, saya orang asli sini tapi teman-teman saya dari Bandung, campuran dan lainnya. Abang muncak ke sini udah berapa kali, saya 4 kali tapi terakhir SMA katanya. Oh iya, oh abang sendirian, ada teman saya di belakang saya duluan karena pengen cepet sampai, kita kehabisan air minum dari atas. Kata mereka, oh iya bang, hati-hati, udah deket kok, senang bentar lagi. Nah, dari pendaki yang lain ketika bentar lagi udah deket, saya semakin termotivasi untuk cepet-cepet. Nah, saya cepet-cepet, tibalah di suatu titik, pas turun, kalau kalau ada foto video pasti saya bisa tunjukkan, tapi ketika itu saya tidak kepikiran lagi untuk foto video dan baterainya pun sudah habis. Ketika di atas ada 3 jalan, kanan, tengah, sama kiri. Disinilah saya mulai pasrah, merinding. Di sini saya mulai pasrah. Di jalan kanan, tengah, sama kiri, di kiri saya melihat penghuni gaib. Sosoknya itu tidak jelas, yang jelas saya itu berdiri. Ini saya, dia berdiri tapi tidak menghadap saya, menghadap ke sana. Jadi ke kanan dari saya. Saya ingat sosoknya itu putih tapi kayak pakai sorban, bukan sorban ya, kalau misalkan yang dibengkel lah bahasa Sunda nama, warna merah. Diem aja, itu mah pohon. Saya lihat yang jelas, astagfirullah, lihat lagi, sampai udah 5 kali. Astagfirullah, saya pasrah di sana. Saya lihat ke belakang, teman-teman saya nggak ada, yang lain nggak ada. Mau berjalan saya bingung karena ada 3 jalan. Saya di sana pasrah, dan si makhluk itu, gak tahu makhluk, gak tahu pohon, itu sugesti saya. Tapi yang jelas saya melihat makhluk itu berdiri, nggak ngelihat saya ke sebelah kanannya. Saya pasrah, saya berdoa, saya tertunduk, jongkok. Ya Allah, waktunya itu terasa lama banget nunggu teman-teman saya. Di posisi itu terasa lama, terasa lama. Ya Allah, saya berdoa, saya tertunduk, tidak bisa melihat ke depan, ke sana kemari. Yang di pikiran saya itu, yang pingin cepet-cepet teman saya ada ke sini. Sekitar 15 menitan, teman saya itu baru ada. Padahal saya sudah merasakan yang sangat lama, banget lama. Nah, setelah teman saya ada, nah setelah nunggu, cek bahasa Sunda, nah kalah cicing. Kenapa malah duduk? Saya alasannya gak tahu jalan, ini ada 3 jalan kemana. Kata sama itu jalan ke sana, ke yang kiri, ke yang ada penghuni gaibnya. Enggak, saya ketika saya lihat teman saya ke belakang ngobrol, teman saya menunjukkan ke jalan sana, tiba-tiba yang saya lihat itu sudah tidak ada. Astagfirullah, saya itu makin merasa ketakutan, tapi tidak bisa menyampaikan ke teman, karena pertama takut gak percaya, karena saya yang melihatnya sendiri, gak ada saksi, ditambah lagi gak mau bikin takut teman-teman saya. Jadi saya berjalan melewati itu. Ketika berjalan, entah kenapa saya timbul keegoan lagi, ingin membuktikan lagi ke teman-teman saya bahwa saya bisa sampai dengan cepat, bisa sampai sendiri. Dari istirahatlah menuju pos 1. Di pos 1 saya ingin menunjukkan lagi bahwa pengen cepet-cepet nyampe. Itu yang pertama, keegoan saya. Yang kedua, emang haus, saya haus banget. Dari atas udah habis airnya, nemu air di pos 1, alhamdulillah. Otomatis tenaga saya timbul lagi, ya, kuat lagi. Di pos 1 menuju ke bawah itu kan deket lumayan, bahkan jalannya juga datar, enggak mudun, enggak naik, kayak kebun kopi, jalan kecil. Di situ saya meninggalkan teman-teman saya. Nah, di tengah-tengah perjalanan saya pasrah lagi. Pasrah kenapa? Teman-teman saya sudah jauh, tapi kok ini gak nyampe-nyampe. Padahal pas keberangkatan dari tempat si Maksi itu menuju pos 1 itu sekitar 35 menit, tapi saya terasa lama.
Di tengah-tengah jalan yang lurus, kalian pasti juga tahu, saya di situ pasrah. Melanjutkan menunggu teman, apa diem. Saya kalau ketemu binatang atau apa, saya mati di sini. Saya mati di sini. Oh, gini ya. Kalau ketika mati, saya di alam goib di kuburan sendiri, sepi tanpa ada siapapun di sana. Saya sedih, ketakutan bagaimana caranya. Bahkan seakan-akan ketika saya sebelum berpisah dengan teman saya itu badan saya atau anggota badan saya ingin cepat-cepat lari, tapi setelah berpisah, setelah jauh dari teman saya merasa lemas kembali. Nah, anehnya di sana kayak pas sama teman kayak yang ada yang mendorong gitu, mendorong badan supaya cepat-cepat. Bahkan saya juga mendorong teman saya, ayo cepat, kata teman saya, kenapa cepat-cepat, capek, santai saja. Nah, setelah jauh dari teman saya merasakan lagi, ya Allah, teman-teman saya jauh, terus ketika jalan saya gak sampai-sampai, disinilah saya merasakan kecewanya, merasakan trauma. Perasaan saya gak ingin ke gunung lagi, muncak-muncak lagi, gak ingin. Nah, cerita singkatnya saya sampai, alhamdulillah saya sampai, tapi nggak lama, sekitar 1 menit teman saya sampai juga. Tapi anehnya ketika tadi saya tunggu di belakang itu jalannya kan lurus sebelum garis gapura finish ya, yang itu nggak ada. Tapi setelah sampai saya sampai, nggak lama kemudian teman saya sampai. Kan aneh menurut saya. Nah, di situ saya alhamdulillah bersyukur banget bisa selamat. Langsung setelah itu saya makan, minum, dan sholat. Berdoa, ya Allah, alhamdulillah bersyukur saya sampai. Kejadian-kejadian ini supaya tidak terulang. Walaupun ini adalah sugesti atau hal yang belum tentu kejadian, tapi benar-benar saya itu melihat dan merasakan ketika berpisah dengan teman itu sangat menakutkan. Nah, jadi dari pengalaman saya itu saya menyarankan kepada kalian, pertama, ketika naik gunung jangan sekali kalian ingin berpisah dengan teman. Jadi semuanya harus bareng-bareng, istirahat bareng, berangkat bareng. Ketika ada yang ketinggalan tunggu, ketika ada yang kecepatan kasih tahu. Jangan sekali ingin berpisah, jangan sekali mengutamakan ego, ingin duluan, ingin kelihatan kuat di mata teman-teman, jangan seperti itu. Terus ketika mau ke gunung cari pengalaman teman yang berpengalaman, itu sangat berpengaruh bagi kalian, karena yang berpengalaman setidaknya membantu kalian. Jangan sekali menyepelekan gunung, persiapkan fisik yang kuat. Walaupun kalian hobi sepak bola, voli, olahraga dan lainnya, tapi tetap jangan menyepelekan, harus menyiapkan fisik sekuat mungkin. Pembekalan jangan lupa, jangan menyepelekan pembekalan lain seperti air. Jangan seperti kami ketika mau turun sudah habis. Untung ada ada teman pendaki yang lain yang masih coba kalau misalkan ketika kami mendaki tidak ada kelompok lain, kita kehabisan air kan sangat membahayakan nyawa kita. Terus hal-hal yang sekiranya sepele tapi penting coba persiapkan, seperti sarung tangan, kain atau kupluk penutup telinga harus dibawa, karena di gunung itu keadaannya sangat dingin. Dan yang terpenting adalah ketika di gunung kita jangan sompra, jangan seenaknya, harus jaga adat istiadat, etika perilaku. Itu saran dan masukan dari saya, sekedar informasi. Sekali lagi tidak ada niat untuk mentakut-takuti, ini hanya informasi untuk gambaran kalian, pelajaran untuk kalian sebelum mendaki. Mungkin itu cerita pengalaman saya ketika mendaki di Gunung Ciremai PAP Majalengka. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semangat!